Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang kombinasi bisnis, melanjutkan materi minggu lalu. Di video yang lalu saya sudah menjelaskan materi tentang jenis-jenis kombinasi bisnis dan akuntansinya. Ada merger, ada konsolidasi, kemudian akuisisi. Nah, perusahaan yang mengadakan kombinasi bisnis dalam akuisisi akan ada yang menjadi perusahaan induk dan yang lainnya menjadi perusahaan anak. Nah, di sini akan saya jelaskan juga ada istilah entitas anak, ada istilah entitas asosiasi. Kita coba lihat apa perbedaannya dan nanti kita ilustrasikan bagaimana menentukan apakah perusahaan tersebut entitas anak atau entitas asosiasi. Baik, kita lanjutkan. Jadi dalam akuisisi itu perusahaan-perusahaan yang bergabung itu hubungannya akan menjadi ada yang menjadi induk, ada yang menjadi anak. Nah, perusahaan induknya itu adalah perusahaan yang mengendalikan. Kemudian atau perusahaan yang mengakuisisi. Kemudian perusahaan anak, entitas anak itu adalah perusahaan yang diakuisisi atau yang dikendalikan. Nah, secara definisi pengertian dari entitas anak itu adalah entitas yang dikendalikan oleh entitas lain atau yang dikendalikan oleh entitas induk. Sedangkan entitas induk itu adalah entitas yang mengendalikan satu atau lebih entitas anak. Nah, entitas induk itu dikatakan memiliki kendali, memiliki kekuasaan atas entitas anak jika entitas induk itu punya hak untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas anak. Jadi bisa mengarahkan aktivitas si anak, bisa mengendalikan misalkan keputusan-keputusan atau kebijakan dalam perusahaan. Biasanya bisa diarahkan oleh entitas induk. Nah, kapan entitas induk itu punya kendali atau punya wewenang atau punya kekuasaan? Jika entitas tersebut itu memiliki lebih dari separuh, lebih dari setengah hak suara entitas lain. Jadi misalkan si A mengakuisisi si B lebih dari 50%, katakanlah 51%, maka otomatis si A ini adalah perusahaan induk yang mengendalikan si B. Nah, entitas yang memiliki kurang dari atau sama dengan setengah hak suara entitas lain dapat memiliki kekuasaan atas entitas lain melalui pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lain. Jadi misalkan kalau tadi saya bilang kapan entitas itu menjadi induk kalau dia punya di atas 50%, 50,01 misalkan. Tapi bisa juga suatu perusahaan itu jadi induk atau punya kendali atas perusahaan lain itu kurang dari 50%. Melalui tadi yang disebut adalah pengaturan kontraktual. Jadi katakanlah saya perusahaan A mengakuisisi perusahaan B. Misalkan 30%, perusahaan A membeli saham perusahaan B 40%. Secara suara, persentase suara ini tidak bisa menjadi induk. Tapi misalkan tadi saya membeli 40%, tapi pemegang saham yang lain yang 60% ternyata sepakat bahwa menjadikan si perusahaan A ini kamu yang memegang kendali atas perusahaan B. Jadi pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lain ini bisa juga. Jadi di sini suatu perusahaan itu bisa memiliki kendali dengan dua cara. Yang pertama, memiliki lebih dari separuh hak suara atau lebih dari 50%, atau bisa juga kurang dari 50% tapi disetujui oleh pemegang saham yang lain. Oke, itu untuk entitas anak dan induk. Nah, sekarang ada istilah lain di sini, ada entitas asosiasi. Apa itu entitas asosiasi? Ada anak, ada entitas asosiasi. Kalau entitas asosiasi itu adalah entitas yang mana investor memiliki pengaruh yang signifikan
kalau entitas induk anak tadi, si entitas induk punya bukan pengaruh, tapi kendali atau bisa mengendalikan. Tapi kalau entitas asosiasi, itu kata kuncinya di sini hanya memiliki pengaruh yang signifikan. Apa itu maksudnya pengaruh yang signifikan? Pengaruh yang signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional entitas lain, tetapi tidak mengendalikan kebijakan tersebut. Jadi jelas ini bedanya. Kalau entitas induk itu punya hak kendali penuh atas anak, kalau entitas asosiasi itu hanya hak untuk berpartisipasi saja, misalkan mengusulkan suatu kebijakan tertentu kepada entitas anak misalkan, tapi tidak memutuskan. Beda kalau perusahaan induk tadi. Kalau perusahaan induk punya kendali, maka dia punya ini nih, memiliki hak untuk mengarahkan aktivitas yang relevan. Jadi punya hak untuk memutuskan kebijakan keuangan maupun operasional si anak. Nah, kalau asosiasi itu hanya partisipasi saja. Jadi misalkan mengusulkan kebijakan yang ada di perusahaan atau entitas lain, tapi tidak mengendalikan, jadi tidak mengambil keputusan. Nah, kapan disebut entitas asosiasi? Jika entitas memiliki secara langsung maupun tidak langsung, contohnya melalui entitas anak, 20% atau lebih hak suara entitas lain. Jadi kalau perusahaan itu punya hak suara 20% sampai dengan 50%. Kenapa 50%? Karena di atas 50% tadi punya hak kendali, berarti induk. Tapi kalau di atas 20 tapi kurang dari 50%, maka itu dianggap memiliki pengaruh yang signifikan atau disebutnya mereka itu ada entitas asosiasi. Nah, pengaruh signifikan itu dibuktikan dengan cara keterwakilan dalam dewan direksi atau komisaris di entitasnya asosiasi. Kemudian partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, kemudian ada transaksi material antara entitas dengan entitas lain, kemudian bisa juga terjadi pertukaran personel dalam manajemen. Jadi itu perbedaan antara entitas anak dan entitas asosiasi. Kalau entitas anak tadi, entitas yang diperoleh oleh induk melalui lebih dari 50% suara, kemudian bisa juga kurang dari 50% tapi disepakati oleh perusahaan atau pemegang saham yang lain untuk mengendalikan. Jadi kalau anak itu si induk punya hak kendali. Tapi kalau entitas asosiasi, hubungannya hanya entitas asosiasi, maka perusahaan itu hanya punya pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan lain tersebut. Nah, sekarang akan saya berikan contoh bagaimana menentukan apakah itu entitas anak atau entitas asosiasi. Maaf, ini entitas anak atau entitas asosiasi. Di sini diberikan contoh. Oke, di sini ada beberapa perusahaan di bagannya. Kita diminta menentukan berapa persen kepemilikan total dan hubungan X dengan entitas lain. Jadi kita akan menentukan hubungan X ini dengan perusahaan-perusahaan yang lain ini, apakah entitas lain ini anaknya si X atau entitas asosiasinya si X. Ada dua situasi di sini, situasi 1 dan situasi 2. Oke, sekarang kita coba lihat. Di sini contoh yang pertama itu adalah situasi 1 dulu.
Oke, situasi yang pertama, kita lihat. Saya bikin tabel seperti ini. Situasi 1, hubungan X dengan Y dulu. Jadi yang ini kita yang pertama kita identifikasi hubungan X dengan Y, D dengan Z, dengan A dan B. Hubungan X dengan Y berarti yang sini ya. Hubungan X dengan Y yang ini. Yang ini ya. X memiliki 100% saham Y. Berarti jumlah kepemilikan saham X Y itu akan sama dengan 100%. Apakah X mengendalikan Y? Kalau dari jumlah sahamnya 100%, ya. Karena pemilikannya 100%, otomatis si X itu punya hak kendali terhadap si Y. Kalau punya hak kendali, maka status si Y itu adalah entitas anak. Berikutnya, yang kedua. Yang pertama cukup jelas karena kepemilikannya 100%. Yang kedua, hubungan antara X dengan Z. X dengan Z. X dengan Z. Oh, berarti di sini ya. X di sini dengan Z. Kita lihat. Pertama, si X ini memiliki Z melalui Z. Jadi yang pertama, si X ini sahamnya memiliki saham di Z melalui Z. Berarti yang pertama proporsionalnya adalah yang 100% kepemilikan di Z saya kalikan dengan kepemilikan Z ke Z 50%. Kemudian yang kedua, si X ini juga memiliki Z melalui kepemilikan dari Z, kemudian Y melalui kepemilikan dari B. Jadi tidak langsung. Berarti kalau dihitung kepemilikan saham X ke Z yang melalui B ini akan sama dengan 100%. Saya kalikan 50% yang di sini 100%. Saya kalikan 50%. Saya kalikan 50%. Jadi kalau di total kepemilikan saham X di Z itu adalah 75%. Dari mana perhitungannya? Oke. Dari 100%, dari yang pertama dulu ya. Dari yang pertama yang pertama yang kesini dulu nih. Yang rumus pertama adalah dari 100% kepemilikan di Y, kemudian ke B ada 50%, berarti 100 kalikan 50. B ke Z ada 50, berarti 100. Saya kalikan 50, saya kalikan 50 lagi. Kemudian berikutnya melalui Y yang langsung dari Y. Jadi 100% kalikan 50%. Di total kepemilikannya itu adalah 75%. Oke, itu hubungan X dengan Z, 75%. Nah, mengendalikan tidak. Tidak, kalau di sini kolomnya tidak, kenapa? Sekarang kita lihat ya. Hubungan X ke Z melalui Y maupun B itu tidak ada yang lebih dari 50%. Semuanya pas-pasan 50% nih. Kalau nggak ada yang 50% berarti tidak ada yang langsung bisa mengendalikan si Z karena kepemilikannya hanya 50%. Misalkan nih melalui Z. Melalui Z si Y pun tidak bisa mengendalikan si Y karena kepemilikannya hanya 50%. Melalui B, kita lihat. Melalui B si Y hanya punya 50%. B ke Z juga cuma 50%. Jadi B pun juga tidak bisa mengendalikan si Y dan Z juga tidak bisa mengendalikan B. Jadi otomatis si X ini tidak bisa mengendalikan si Y. Jadi
hubungannya itu tidak mengendalikan. Jadi entitas Z ini bagi si X itu adalah entitas asosiasi. Berikutnya hubungan X dengan A. Nah, hubungan X dan A lebih pendek nih, lebih pendek. Kalau dihitung berarti X ini memiliki A melalui si Y. Jadi tinggal kepemilikan saham X di A totalnya adalah 100% kalikan 60%. Berapa? 60%. Mengendalikan atau tidak? Ya, karena si X ini bisa mengendalikan A melalui si Y. Karena si Y ini bisa mengendalikan si A karena dia memiliki kepemilikan saham lebih dari 50%. Jadi hubungannya adalah anak. Jadi 100% kalikan 60%. Berikutnya hubungan X dengan si B. X dengan B. Kita lihat X dengan B. Oke, berarti ini ke sini. X mengendalikan B melalui Z. Berarti kepemilikannya di sini berarti 100%, saya kalikan 50% di sini, berarti 50%. Nah, mengendalikan atau tidak? Tidak ya, karena kurang tidak lebih dari hanya 50%, tidak lebih 50%. Jadi si Y ini juga tidak bisa mengendalikan si B karena persentasenya tidak lebih dari tidak di atas 50%, tapi pas 50% ini. Jadi hubungannya adalah entitas asosiasi. Perhitungannya dari 100% kalikan 50%. Oke, itu cara menentukan apakah itu entitas anak atau entitas asosiasi. Nah, tugas kalian yang harus dikirim ke classroom itu adalah situasi kedua. Jadi dengan tabel seperti ini, kalian identifikasi untuk yang situasi 2 ini, apakah hubungan X dengan perusahaan-perusahaan lainnya itu apakah entitas anak atau entitas asosiasi. Oke, sekian video untuk materi kombinasi bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.